Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada Bapak Ibu calon guru penggerak. Bertemu lagi dengan Nilawati dari SDN Kebun Bunga 5 Banjarmasin, calon guru penggerak angkatan ke-11 dalam demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Kali ini kita akan merumuskan visi guru penggerak dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA, yaitu pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan dimunculkan strateginya untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja atau B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan perencanaan, A. Atur eksekusi. Langkah yang kita buat dalam metode Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan dalam menentukan arah penelusuran. Yang kedua yaitu ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran yang ideal. Berikutnya adalah gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan yang ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Bapak Ibu guru hebat, berikutnya adalah bagaimana kita menjabarkan rencana, yaitu dengan cara mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Terakhir adalah kita atur eksekusinya, yaitu membantu transformasi rencana menjadi kenyataan atau menjadi nyata. Visi guru penggerak saya adalah terwujudnya siswa yang berkarakter religius, berprestasi, dan juga berbudaya lingkungan. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kolaboratif untuk membentuk kemandirian. Metode Bagja yang pertama yang saya buat adalah membuat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat dilakukan oleh komunitas belajar sekolah untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kolaboratif sehingga mereka dapat mengembangkan kemandiriannya. Kemudian tindakannya adalah pertama mengamati pelaksanaan pembelajaran kolaboratif di kelas untuk melihat bagaimana sih siswa berinteraksi dan bagaimana juga metode ini dapat ditingkatkan. Kemudian melakukan wawancara dengan guru yang memahami praktek pembelajaran kolaboratif yang sudah ada tentunya dan tantangan apa yang mereka hadapi. Langkah berikutnya adalah mengambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah orang yang telah berhasil meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kolaboratif di sekolah dan apa yang dapat kita pelajari dari pendekatan mereka. Kemudian bagaimanakah cara yang efektif untuk mengarahkan perhatian siswa, juga aktivitas apa saja yang dilakukan di kelas agar siswa bekerja sama dan mengembangkan kemandiriannya. Tindakannya adalah guru yang berhasil meningkatkan keterlibatan siswa dan mengobservasi kelas mereka untuk melihat praktek pembelajaran kolaboratif secara langsung. Kemudian mengobservasi kelas-kelas yang berhasil dalam mengarahkan perhatian siswa, juga mencatat aktivitas yang dilakukan dan mengevaluasinya, serta memfasilitasi beberapa kegiatan kolaboratif untuk melihat bagaimana siswa berinteraksi. Bapak Ibu guru hebat, berikutnya adalah gali mimpi. Nah, dalam gali mimpi ini pertanyaan yang perlu kita buat adalah kebiasaan baru apa yang dapat kita tanamkan di kelas agar siswa terlibat dalam pembelajaran kolaboratif. Kemudian, bagaimana perasaan saya melihat siswa saling bekerja sama dan menunjukkan kemandirian dalam memecahkan masalah. Hal apa yang dapat mendukung terciptanya suasana pembelajaran kolaboratif yang efektif di dalam kelas. Kemudian tindakan berikutnya adalah
berdiskusi dengan guru lain yang memiliki pengalaman dalam menerapkan pembelajaran kolaboratif untuk mendapatkan ide tentang kebiasaan baru yang efektif. Sangat bahagia dan ditindaklanjuti dengan menuliskan jurnal harian tentang perasaan dan pengamatan selama mengamati siswa bekerja sama. Dan terakhir adalah inventarisasi sumber daya yang tersedia di sekolah seperti ruang kelas, peralatan, dan materi pembelajaran yang dapat mendukung kegiatan kolaboratif. Kegiatan berikutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Dan pertanyaannya adalah, apa langkah sederhana yang dapat kita ambil untuk memulai meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kolaboratif? Kemudian, berapa lama sih target waktu yang realistis untuk melihat perubahan? Dan terakhir adalah bagaimana cara mengukur keberhasilan peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kolaboratif. Kemudian tindakannya adalah pertama, menyiapkan bahan ajar dan alat yang mendukung pembelajaran, seperti lembar kerja kelompok, alat bantu visual, kemudian rencana kegiatan yang mendorong kerjasama, dan juga keterlibatan siswa seperti proyek kelompok atau diskusi. Berikutnya adalah menetapkan waktu jangka menengah seperti 3-4 bulan untuk menilai dampak lebih signifikan dari kegiatan. Berikutnya yaitu meminta umpan balik siswa tentang pengalaman mereka dan pembelajaran kolaboratif, dan juga melakukan penilaian diri, teman, penugasan mandiri, dan teknik bertanya terbuka. Metode Bagja yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya adalah, siapa saja anggota tim pengajaran siswa dan pihak lain yang akan terlibat dalam rencana peningkatan pembelajaran kolaboratif? Kedua, kapan jadwal dan tahapan pelaksanaan untuk rencana peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kolaboratif akan dimulai dan dievaluasi? Kemudian yang ketiga, siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengamati, memantau, dan memberi umpan balik terkait implementasi dan kemajuan rencana peningkatan pembelajaran kolaboratif? Terakhir, bagaimana kita akan mengukur kemajuan dalam keterlibatan siswa dalam pembelajaran kolaboratif? Tindakan yang perlu kita lakukan adalah pihak yang relevan, seperti guru dan siswa yang akan menjalani kegiatan pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, tentunya membuat perencanaan pelaksanaan dan evaluasi, menentukan tanggal mulai dan selesai untuk setiap fase. Yang ketiga adalah kepala sekolah, koordinator kurikulum, atau anggota tim pengajar tertentu. Yang keempat, menetapkan indikator dan kriteria yang jelas untuk mengukur keterlibatan siswa dalam pembelajaran kolaboratif.